sangat dikhawatirkan pihak-pihak startup itu akan mengkambing hitamkan petani. Jadi dianggapnya ya bahwa investasi ini tidak balik ya karena kesalahan dari pihak petani yang kurang profesional atau tidak bisa mengembalikan pinjaman. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang terkait dengan fintech atau investasi melalui online. Kemarin ada kasus yang sangat memprihatinkan kita semua, yakni terjadi dan itu sudah diberitakan di media massa, yaitu terkait dengan investasi atau crowdfunding di sebut saja karena itu sudah menjadi milik publik, itu di Tani Joy. Nah, bersama Nur Iswan Channel ini kita kolaborasi dengan portal info pertanian dan pangan di Instagram, itu Millennial Farmer, dan salah satu pemegang akunnya itu sudah bersama saya. Selain itu juga ada wakil dari korban Tani Joy yang menyampaikan data-data betapa bermasalahnya sejauh ini investasinya. Pertama kali akan saya ajak mendengarkan informasi dari Millennial Farmer. Mas, ada apa sih Mas yang terjadi dengan investasi di Tani Joy, dan bagaimana sebenarnya hubungan Millennial Farm dengan kasus ini? Silakan Mas. Oke, jadi fenomena startup di dunia pertanian itu sebenarnya sudah booming sejak tahun 2017-2018. Kebetulan juga itu tahun berdirinya Tani Joy, atau biasanya saya sebutin presetannya Tinder Joy. Nah, hubungannya dengan Milva sangat dikhawatirkan pihak-pihap startup itu akan mengkambing hitamkan petani. Jadi dianggapnya ya bahwa investasi ini tidak balik ya karena kesalahan dari pihak petani yang kurang profesional atau tidak bisa mengembalikan pinjaman seperti itu. Jadi padahal saya juga sempat mengikuti juga dunia startup. Banyak hal-hal yang ganjil, terutama di kasus yang ini. Jadi memang hampir 80% startup di pertanian itu memang yang berbasis P2P lending itu bermasalah. Nah, khusus untuk yang kasus yang ini, Milva sendiri menemukan banyak kejanggalan. Dan setelah kami cari-cari melakukan investigasi secara personal, ya memang sangat kurang wajar apabila terjadi tanda kutip gagal bayar. Disitulah Milva sebagai portal informasi memberitahukan pengetahuan seluas-luasnya pada masyarakat yang mungkin belum memahami bagaimana sejarah dari startup itu sendiri dan kenapa P2P pertanian itu kebanyakan mostly gagal. Nanti akan saya ceritakan berikutnya. Kenapa bisa kebanyakan hal itu startup itu gagal. Begitu, Bang. Informasi kegagalan investasi di Tani Joy ini itu
korbannya yang melaporkan atau memberikan info ke Milva, atau Milva yang kemudian mendapatkan sendiri data tersebut? Semuanya itu nggak cuma Tinder Joy, tapi beberapa platform juga saya dapatkan dari DM pribadi dari para lender. Oke. Dan mereka meminta supaya ini disebarluaskan informasinya melalui Milva. Betul. Oke. Bagaimana Milva mengecek kebenaran bahwa memang lender itu memang merupakan korban? Jadi ditanya apa? Mereka mereka masuk di investasi proyek apa, terus ya semacam portfolionya lah. Mungkin kan kalau misalkan invest di sana berapa slot, nah itu kan ada semacam buktinya. Nah paling yang saya minta itu sama apakah ini sudah disetujui oleh ketua himpunan lendernya apa belum, seperti itu. Oke. Apakah Milva menjembatani korban dengan pihak apa namanya fintechnya tersebut? Menjembatani komunikasi. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh Milva kemudian setelah mendapatkan data-data korban tersebut? Oh, saya mah jangankan saya, para lender aja susah buat hubungin fintechnya. Jadi, ya. Jadi saya itu cuma gembur-gemburin aja, menghangatkan, menyebarluaskan informasi. ya, men-trigger lah ini, karena banyak banget kasus di Indonesia itu kalau belum viral belum diselesaikan gitu. Jadi bantu viralin doang, bikin heboh dengan data-data terkait startup terkait yang saya ketahui, begitu, Bang. Oke. Kita ke Mr. Lendernya dulu yang merupakan korban nih, Mas Milva, ya kan? Halo, Mr. Lender. Halo, Bang. Halo, Bang. Ya, Mas. Ya. Apa namanya, panjenengan kan merupakan bagian dari mungkin salah satu korban dari fintech tersebut ya. Gimana sih kronologisnya bisa jadi korban atau pertama kali berkenalan dengan fintech tersebut bagaimana awal mulanya? Silakan Mas, supaya kita mengetahui kronologisnya. Jadi begini Bang ya, ceritanya sebenarnya cukup panjang belakang karena dimulai dari tahun 2019. Nah, itu proyek pertama yang saya bantu danai di 2019 itu ada satu proyek lah ya. Harusnya dia selesai di awal Januari 2020, awal tahun 2020. Tapi memang banyak kejadian ini itu dari mulai serangan hama sampai pembatasan logistik dan lain-lain. Akhirnya proyek baru dinyatakan selesai di Juli 2020 waktu itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika saldonya sudah masuk ke dalam akun ya Bang ya. Jadi pas saya tarik saldo ini ke rekening, nggak masuk-masuk ke rekening nih gitu. Nah, awalnya sih di situ memang ada informasi katanya diharap menunggu 1-14 hari. Ya udah saya tunggu sampai 2 minggu, ternyata nggak ada masuk-masuk nih, ada apa nih? Mulai ada tanda tanya kan. Berselang waktu agak lama, saya juga kebingungan gimana cara follow up-nya karena lewat website, lewat customer service-nya nggak ada respon apa-apa. Kemudian di akhir Agustus baru ada email klarifikasi kalau ternyata ada bermasalah nih dan dari pihak pihak Tanija sendiri mau mengadakan virtual meeting waktu itu 4 September 2020. Ternyata di situ dijelaskan kalau banyak masalah di situ. Salah satunya di bagian
pengawasan dan juga masalah collection dari petani. Katanya begitu disampaikan saat itu. Eh, lalu di saat itu tuh masih dibuat waktu itu tuh kita dikasih daftar tunggu, Bang. Jadi sampai belasan daftar tunggu lah. Satu 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 urutan ini tuh ada sampai dari belasan daftar tunggu ini, satu daftar tunggunya ada sampai 20 orang. Dan kita dulu diundang ke grup Telegramnya Tani Joy. Cuman pas akhir-akhir 2020 orang-orang karyawan Tani Joy-nya ini justru malah nggak ada responsif lagi di grupnya nih. Makanya kita jadi bertanya-tanya, wah ada apa nih gitu. Di grup ini. Cukup panjang nih. Lalu terus setelah itu adalah salah satu lender yang inisiatif bikin grup. Akhirnya kita terhimpun dalam satu grup besar diawali dengan inisiatif itu gitu Bang. Tapi saat itu memang kita belum ada struktur organisasinya waktu itu. Baru dibentuk di April 2021. Oh, jadi semua korban ini berhimpun dalam satu organ atau komunitas istilahnya. Iya, betul. Satu himpunan lah, Bang. Nah, kita kembali dulu ke proses awalnya waktu teman-teman itu investasi, itu bentuk investasinya itu seperti apa, Mas? Tadi mungkin atau jadi bentuk model investasinya tuh gini Bang. Jadi ada namanya proyek investasi. Proyek investasi ini tuh banyak ya. Misalkan salah satu contohnya mungkin proyek ini kentang granola Pangalengan. Ini direncanakan untuk selesai dalam 6 bulan. Nanti dalam proyek ini tuh ada beberapa slot nanti ya tiap slot ini tuh biasanya harganya tuh 1,6 mungkin sampai 2 juta per slotnya. Nah, jadi nanti yang mau investasi terserah mau ambil berapa slot gitu, Bang. Oh, oke. Jangka waktunya berapa lama itu? Kalau di satu project misalkan kentang granola itu di Pangalengan atau di Lembang, itu durasi investasinya berapa lama kata mereka? Kalau di situ biasanya tuh 6 sampai 8 bulan sih, Bang. Proyeksinya gitu. Tapi memang kalau ada kejadian tidak terduga katanya bisa mundur lagi 3 bulan gitu. Imbal hasilnya berapa? Imbal hasilnya. Imbal hasilnya tuh bervariasi ya Bang ya. Ada yang ditawarkan 6-11% mungkin ya proyeknya. 6-11%. Betul. Dan itu masuk ke akun dananya tersebut gitu ya? Ya betul. Jadi sistemnya di top up gitu Bang. Jadi sama kayak inilah kayak dompet digital. Jadi ada jadi kita top up saldonya nanti dipakai untuk dimasukin ke proyek-proyek gitu. Nanti setelah jatuh temponya baru uang tersebut ditarik bersama dengan profitnya atau imbal hasilnya. Enggak, jadi uang dari proyek tadi itu nanti dimasukin ke saldo. Baru dari saldo kalau ingin ditarik baru dengan disertai sama profitnya tadi. Oh, oke. Nah, mulai bermasalah tadi mulai tahun berapa? Mulai bulan apa? Mulai pertengahan 2020. Pertengahan 2020, teman-teman menangkap itu bermasalah, case-nya seperti apa? Mulai feeling, wah ini kok ada masalah ya gitu. Waktu mau narik saldo itu ya?
Iya, jadi gini Bang, pas kita tarik, saldo di akun itu udah berkurang jadi 0. Nah, tapi Oh, nggak ada nih uang yang masuk ke rekening gitu. oh. Jadi udah awalnya uangnya ada, tapi Mm-mm. begitu ditarik nggak Saldonya, masuk. saldonya berkurang 0, tapi nggak masuk ke rekening gitu. Oh, terus langkahnya apa setelah mengetahui itu? Waktu itu coba awalnya diminta tunggu 14 hari kan ya, 2 minggu. Sudah kita tunggu, coba hubungin apa customer service-nya, nggak ada responsif. Baru mulai Hmm, ada kabar baru lagi di Agustus waktu itu dari Juli, Juni, Juli, Agustus, lumayan tunggu 2 bulan waktu itu sih. jadi menghubungi resepsionisnya nggak bisa tuh karena salurannya sibuk atau memang resepsionisnya udah nggak ada? Waktu itu baru coba kontak online sih Bang, jadi nggak ada respon atau jawaban itu, baru diminta ditunggu ya dan lain-lain, tapi nggak ada jawaban. Hmm. Terus setelah itu apa yang dilakukan teman-teman korban itu? Waktu itu sih belum melakukan apa-apa ya Bang, baru jadi kita baru mulai bergerak tuh justru di bulan Desember 2020 lah. Oke. Jadi di saat itu kita masih menunggu aja gitu, masih percaya lah gitu. Oh, Hmm. apa? Mungkin bakal ada waktu nunggu dulu lah, nanti pasti kembali gitu saat itu. Saat itu ya. Mm-mm. Tapi ditungguin nggak ada pergerakan juga. Iya, dan kita coba kontak juga nggak ada kabar gitu. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan Mm. sehingga akhirnya pihak pengelola fintech-nya itu mau merespon? Yang dilakukan itu apa oleh teman-teman? Waktu itu gini Bang, jadi kita bikin daftar apa? Bikin daftar lender waktu itu. Jadi di data siapa aja yang ikut masukin uangnya, berapa, dan dalam proyek apa aja waktu itu. Setelah itu Oke. juga kita waktu itu bikin surat terbuka gitu Bang. Jadi setelah terbentuk himpunannya kita bikin surat, kita langsung kirim ke orang Tani Joy-nya. Jadi emang harapannya Hmm, tuh ada terbentuk komunikasi dua arah gitu Bang. Jadi nggak kita nungguin dari Tani Joy doang, gitu. Tapi kita pengen ada komunikasi dua arah saat itu. Jadi eh, kita membentuk kelompok yang resmi lah gitu waktu itu. oke. Waktu awal berdiri perhimpunan itu Hmm. eh, berapa orang yang bergabung? Waktu itu di bulan April tuh baru 200 Bang, 230-an lah. April 2021. 21 ya. Oke. 200-an itu berarti kalau dihitung kan pasti dihitung Ya, tuh dihitung. oleh katakanlah ini. Mm. Itu total investasinya 200 orang itu berapa? Waktu itu tuh kayaknya udah masuk 3 M waktu itu, atau masih 2 koma aja gitu, 2,7 atau dua Oh, koma sembilan gitu. oke. Oke, udah lumayan. Nah, Ya, sejak itu lumayan. waktu dikirim surat terbuka itu ada respon nggak? April 2021. Waktu itu ada respon. Kita kan kasih waktu di surat itu. Kita kasih waktu, kalau kalau nggak ada respon 7 hari, kita mau lanjut ke langkah hukum nih. Oke, kita ada Oke, pressure di situ ya Bang ya. Nah, ya. eh, akhirnya seminggu setelah itu baru direspon dan ngundang kita-kita untuk ikut eh, rapat online lah waktu itu, virtual meeting waktu itu. Hmm, Tapi baru terlaksana virtual meeting ini tuh di bulan Mei waktu itu. oke. Tapi terjadi pertemuan itu ya. Terjadi, Bang. Ada. Oke.
suasana pertemuan waktu itu bagaimana? Panas pasti kan? Sebetulnya begini Bang, karena ini jadi kan di dalam perhimpunan sendiri itu ada beberapa organisasi dan organisasi tertingginya lah ya. Mungkin bukan tertinggi apa, organisasi yang mengkoordinirnya atau tim koordinator lebih dingin sih. Cuman memang kalau untuk member yang lainnya memang cukup emosi lah Bang. Karena maksudnya wajar juga dong emosi karena kemana nih uangnya gitu kan. Ya, ya, ya. Oke. Tapi saat itu Nah, alhamdulillah masih terkendali lah saat itu. Kondusif, kondusif. iya, soalnya kalau suasana panasnya virtual kan yang berantakan laptop sendiri ya kan soalnya. Iya, nggak kerasa. Tapi kalau, tapi kalau pertemuannya di darat, nah ceritanya bisa Wah, rame mungkin kan. iya. Bisa ada piring Oke, terbang, Bang. ya. Oke. Pada saat Mei itu terjadi, itu jumlah korban udah berapa, Mas? Yang Mei itu terdaftar di perhimpunan. Mei sudah terdaftar itu sudah 300 waktu itu, Bang. 300 plus Ya. sekian lah. Jadi memang setiap berjalan waktu itu terus bertambah gitu. Oke. Ya. Nah, pada saat pertemuan berlangsung dan para korban itu menyampaikan pertanyaan atau komplainnya, jawaban dari pihak fintech-nya tersebut bagaimana, Mas? Memuaskan apa enggak? Jadi memang untuk pertemuan pertama itu ya perhimpunan sendiri kurang puas sebetulnya Bang, karena waktu itu dari pihak Tanijanya masih kekeh gitu kalau ini tuh masalahnya ada di petani ini karena mereka jadi nggak bisa collection dananya kembali gitu katanya gitu. Tapi saat itu kita Oke. sebetulnya udah nggak inilah karena dia cenderung menyalahkan orang lain, jadi kita nggak respect dengan jawabannya gitu saat itu. Terus apa namanya? Setelah itu pertemuannya berlangsung berapa lama? Waktu itu pertemuan pertama tuh kayaknya 2 jam, Bang. Soalnya malam-malam kan udah ini. Tapi memang waktu itu teknisnya yang berbicara open itu hanya dari tim koordinator. Jadi member lain eh, baru masuk di akhir-akhir untuk pertanyaan aja gitu. Supaya kondusif karena kan kalau nggak dikontrol itu jadi pasti tanya sana tanya sini terus nggak ada habisnya gitu. Apalagi Oh, banyak anggotanya gitu. oke. Nah, tapi di ujung pertemuan itu Mhm. apa konklusi dan kesepahaman atau kesepakatannya? Untuk kesepahaman yang terjadi itu waktu itu ada beberapa hal ya yang disampaikan oleh Tanijo ya Bang. Tapi memang waktu itu kita nggak langsung setuju, cuman dipikir-pikir dulu dan akhirnya seminggu kemudian dari perhimpunan kasih surat merespon terhadap yang terjadi di Mei itu. Nah, Mei itu tuh Tanijay bilang kalau pengembalian ini tuh sampai akhir cuma bisa terlaksana paling cepat katanya selama 3 tahun. Otomatis kan makin makin ramai lah ya di perhimpunan yang Bang karena lama betul ini 3 tahun gitu kan. Iya, 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 iya. Oke, apa namanya setelah pertemuan pertama itu di bulan Mei, apakah ada pertemuan lanjutan atau apakah ada komunikasi yang terawat sampai kini? Nah, jadi ini juga Bang salah satu poin pertemuannya. Jadi dari kita perhimpunan tuh ingin ada komunikasi yang lancar lah gitu. Dua arah dan betul-betul eh, ya nggak tiba-tiba menghilang lah gitu kayak nah
pokoknya lebih ada komunikasi yang baik lah ya. Nah, jadi setelah virtual meeting pertama ini, Taninjay waktu itu kasih kontak, ada crisis center-nya, Bang. Jadi, oke nih, jadi ada dari Taninjay ini ada nih satu orang yang akan nanti jadi kontak person yang bisa dihubungi gitu saat itu. Waktu itu kita setujuin aja gitu. Dan setelah itu, kita coba kontakkan, adalah lumayan respon, cuman 2 minggu berselang dari meeting itu, komunikasinya mulai hilang lagi nih, Bang. Oh, oke. Jadi setelah ditanya ini gimana, itu gimana, jawabannya nggak ada gitu. Ngambang. Bukan sih, ada kontak person yang diutus lah oleh Taninjay ini gitu. Setelah itu kita bareng-bareng semua kontak CEO-nya langsung, walaupun responnya agak lambat juga, tapi akhirnya jadilah pertemuan kedua waktu itu di bulan Juni, 16 Juni kalau nggak salah. Oke. Hasil pertemuan itu apa di bulan Juni itu? Jadi di bulan Juni itu ini, Bang, jadi kan Taninjay selalu bilang akan menyampaikan komitmen untuk berkomunikasi ya, Bang ya. Ini yang kita kejar-kejar nih karena komunikasinya nggak benar gitu. Waktu itu di Juni ini kita perhimpunan tuh minta Taninjay bikin komitmen bersama-sama, komitmen tertulis dan ditandatangani gitu bareng-bareng. Nanti kita minta Taninjay nyerahin jaminan gitu, Bang. Jadi supaya nggak kabur lah ya gitu. Kita minta jaminan aset atau juga surat pengakuan hutang supaya bener nih uang ini tuh bakal dikembaliin gitu, dan bisa mengikat Taninjay supaya komunikasinya tetap lancar lah gitu. Oke. Iya. Nah, setelah pertemuan bulan Juni ini, ada lagi pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Nah, jadi ini Bang, ini juga sebelum kita kasih pemberitaan ke media tuh masih ada komunikasi sampai 30 Juni masih membicarakan soal komitmen tertulis tadi, masih ada inilah tektok revisi gitu ya Bang ya, dari perhimpunan, dari Taninjay dan lain-lain. Di 30 ini tuh mulai menghilang lagi, padahal waktu itu kontak person yang kita follow up langsung CEO-nya. Oke. Nanda waktu itu selama 5 hari berturut-turut nggak ada respon apa-apa nih Bang. Jadi akhirnya sudah mulai emosi lagi lah ya perhimpunan. Akhirnya yaudah kita rencanakan seperti sebelumnya, kalau kita akan bikin pemberitaan ke media gitu. Akhirnya kita bikin press release dan lain-lain, bikin tweet di Twitter dan lain-lain, dan alhamdulillahnya bisa cukup viral lah Pak ya. Termasuk Milva tuh yang meluaskan. Betul, termasuk ada bantuan juga dari Milva. Nah, setelah ramai itu respon mereka apa? Nah, setelah ramai itu memang ternyata akhirnya mereka ada inisiatif untuk komunikasi sendiri gitu, Bang. Biasanya tuh selama ini kita yang tanya-tanya dulu nih gimana gitu. Akhirnya waktu itu Nanda langsung kontak tim koordinator dan akhirnya ada pertemuan ketiga. Tapi memang pertemuan ketiga ini belum bisa diumumin katanya Bang ke eksternal. Cuman soalnya katanya dari perhimpunan mau menunggu dulu nih dari Taninjay apakah benar ada itikat baik atau enggak gitu. Karena kalau ada itikat baik ya perhimpunan ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak ada itikat baik ya kita lanjut terus serang Taninjay-nya gitu. Oke. Pertemuan yang ketiga itu berarti di bulan Juli? Di bulan Juli. Oke. Hasil pertemuan itu apa? Hasil pertemuan. Konklusinya itu apa kesepakatannya? Hasil pertemuannya kurang lebih yang bisa saya sampaikan tuh ini aja sih Bang.
pertemuan kemarin itu tani hijaunya udah sadar dan udah mengakui lah gitu kalau itu tuh bukan cuma salah petani, tapi mereka pun ada kesalahannya juga gitu ya Bang ya. Tapi mungkin Nah, sisanya lain-lainnya belum saya bisa infokan nih Bang, karena ada amanat jangan dulu disebar kemana-mana nih Bang. dari dia. Enggak, dari internal dari tim koordinatornya. Oke, ya Mm-mm. ya ya. Nah, apa namanya? Sekarang itu posisi kasusnya seperti apa? Per hari ini, Mm-mm. misalkan. Per hari ini tuh kita menunggu dulu ini Bang, menunggu dulu jadi gini, ada eh, sampai per hari ini tuh kan ada daftar antrian yang belum terpenuhi ya Bang, ada belasan. Nah, kita Sebentar, minta daftar antrian apa itu, Mas? Sebentar. oh iya, Daftar antrian apa? daftar antrian ini pengembalian dana tadi yang Oke. dibuat Ya. 4 September lalu ini Bang. Jadi eh, sampai saat ini tuh dari 13 mungkin ya baru terlunasi sampai 3 Oke. dan sekarang jalan di daftar yang keempat. Nah, pertemuan kemarin kita minta kalau Tani Joy ingin lender percaya lagi lah gitu ya untuk menunggu minimal di bulan nanti itu sudah dilunasi si 4 ini full gitu. Oke. Jadi saat ini nunggu itu dulu. Kalau misalkan nggak terpenuhi ya kita lanjut nih Bang. Lanjut serang Oh, lagi gitu. iya, 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 iya. Oke, terakhir Mas, Ya. apa namanya yang merupakan bagian dari korban ya. Mm-mm. Tahu nggak kalau misalkan teman-teman itu, kalau misalkan gini, kalau bisnis itu kalau investasinya beli saham, Mm-mm. ada resiko sahamnya harganya akan turun, Betul, betul. tergantung dari kinerja perusahaannya, ya kan? Mm. Tapi kalau di investasi ini ada resiko memang eh, uang tidak kembali atau uang berkurang kembalinya karena ada Mm. masalah di tingkat pelaksanaan. Betul. Nah, waktu investasi teman-teman menyadari itu nggak? Waktu di investasi kita ada ini Bang. Jadi ada apa? Waktu itu Tanijaya menjanjikan juga ada risk manajemennya yang dipegang oleh Tanijoy. Jadi misalkan untuk proyek ini resikonya apa aja udah dibeberkan nih Bang dan mitigasinya apa gitu udah dibeberkan juga. Eh, jadi dengan dia membeberkan itu yaitu tanggung jawabnya Tanijoy gitu. Misalkan kalau ada gagal panen, ada lain-lain gitu untuk ngulang lagi gitu sampai berhasil lah gitu. Oh, yang penting mungkin ada jaminan dari mereka uang yang diinvestasikan itu nggak akan hilang gitu ya. Ya, betul. Makanya Oh, kita dan kalau tagih walaupun misalkan proyeknya gagal, karena itu jadi tanggung jawab mereka gitu. oke, oke Mas. Saya pindah ke Mas Milva nih, ya Ya, kan? boleh. Kalau kronologis mungkin udah amat sangat lengkap. Mudah-mudahan eh, acara ini juga ikut mendorong Tani Hijau bertanggung jawab atau tidak lari dari tanggung jawab. Ya, amin, Mas amin, Bang. Milva, itu ujungnya tuh tadi nanti, ujungnya adalah investasi dan pelaksanaan lapangan. Kalau masalahnya adalah malmanagement atau mismanagement, itu kemungkinan besar yang akan menjadi bermasalah kan memang perusahaan fintech-nya, ya kan? Nah, itu tinggal nanti ditelusuri secara hukum seperti apa. Tapi kalau misalkan ada klausul tadi, kekhawatiran Mas Milva tadi itu kan masalah di tingkat pelaksanaan. Millennial farmer ini ingin supaya petani tidak menjadi kambing hitam. Nah, sebenarnya kemitraan antara perusahaan fintech dengan petani itu seperti apa sih, Mas? Suasana dan kondisinya itu, dan gimana supaya berhasil atau kenapa gagal gitu. Silakan, Mas. Nah, ya, mengenai kenapa gagal. Walaupun saya pribadi belum pernah kerjasama dengan fintech dalam hal pendanaan
proyek pertanian, tapi sebagai pengamat ya, pengamat pertanian itu ada beberapa faktor yang lumayan kompleks dalam startup pertanian. Dalam hal ini adalah P2P. Aku melihat kita bisa melihat dari setidaknya tiga konteks. Jadi yang pertama dari konteks startup, terus yang kedua dari konteks petani, yang ketiga dari konteks legal, begitu. Pertama dari startup ya dulu. Startup itu ya sebenarnya saya petani sih, mungkin nggak terlalu mendalami dunia seperti ini, tapi sepengetahuan saya yang namanya startup itu dia sebenarnya paling anti yang namanya asumsi gitu. Bahkan ada istilah di dunia startup itu ya, asumsimu itu ya membunuhmu gitu. Mereka butuh validasi, mereka butuh data. Sementara saya lihat proyek-proyeknya mereka itu sangat beraneka ragam dengan varietas yang juga lumayan unik gitu. Ada yang namanya terong apa gitu depannya yang dari varietas dari Jepang, terus juga kentang, ada macam-macam. Sementara dalam dunia pertanian itu namanya butuh validasi ya, kira minimal itu 3 musim tanam. Jadi musim kemarau, musim hujan, dan musim peralihan. Kecuali kalau greenhouse ya. Tapi ini kan ceritanya kan mau bantu petani biasa. Ya, petani biasa kan jarang pakai greenhouse full. Mereka jadi di lahan biasa gitu. Seharusnya mereka sudah ada tim ahli yang cukup berpengalaman di lapangan yang bisa membantu validasi kepercayaan diri mereka. Oh, ini saya uang yang Anda titipkan kepada pihak saya yakin saya balikan gitu. Itu dalam dunia pertanian itu ya, yang kita tahu resikonya tinggi. Bahkan saya pun juga mengakui, saya pun juga berapa kali pengalaman juga ada yang nggak berhasil gitu. Ya butuh tim yang benar-benar solid dan berpengalaman. Sementara kalau misalkan dilihat dari jajarannya mungkin lebih hanya fokus ke bagian IT atau developer, begitu. Itu dari segi startup. Padahal startup sendiri mintanya kan validasi data gitu. Dan apalagi untuk kasus ini saya juga udah pelajari, mereka dapat dana hibah juga, bukan dana investasi yang lumayan besar, dan nggak cuma dari satu sumber, ada berbagai sumber lainnya. Dan ya ntar akan saya paparkan di akun saya kalau misalkan pihak Tani Joy belum ada usaha baik untuk mengembalikan dana investor, akan saya buka lagi data-data tersebut. Jadi saya pelajari ya, memang mereka banyak pendanaan, tapi kalau bisa gagal ya sangat tanda tanya. Itu pun nanti berhubungan ke faktor ketiga, yaitu legal. Jadi akan dari si pengamatan saya, dari legalnya sendiri bagaimana? Apakah dia mengklaim sudah mendaftarkan ke OJK, tapi apakah OJK sudah verified, sudah menerima gitu? Dan kalau misalkan perusahaan profesional yang besar itu kan pasti menghimpun dana yang besar, mereka pasti butuh audit yang independen. Nah, bagaimana laporan keuangannya? Itu yang bisa sebenarnya dikejar oleh para render gitu. Jadi laporan neraca gimana? Dan lucunya sih, ya aku sempat iseng-iseng ngecek gitu kan proyeknya. Nanti teman-teman juga bisa cek di rumah di tempat masing-masing, komputer masing-masing. Nama petani itu kayak bukan nama petani. Gitu. Jadi makanya aku mencurigakan itu. Ini benar nggak ini gitu. Walaupun ya pasti aku yakin juga ada yang benar gitu. Tapi masa ya katanya udah ada mitigasinya gimana gitu. Jadi masa nggak seprofesional itu gitu. Either itu di lapangan maupun di hal audit maupun di legal.
karena itu kan menyangkut dana Hmm. banyak orang gitu. Itu sih yang tiga faktor yang saya lihat menjadi banyak faktor umum kegagalan beberapa techpreneur atau startup digital di bagian pertanian. Mereka hanya fokus pada teknologi tapi lupa mengesampingkan pengalaman di lapangan. Begitu. Oke. Oke. Sarannya Mas Milva ini yang fintech terkait dengan pertanian ini apakah memang harus didaftarkan atau diaudit oleh OJK atau apa sarannya? Oh ya, tentu harus diaudit secara independen. Ya biasanya sama Big Four ya. Terus pas untuk technical field ya istilahnya. Teknisi lapangannya juga benar-benar yang berpengalaman di bidangnya, bahkan ahli kentang belum tentu bisa ahli di terong atau sebaliknya. Jadi satu komoditas saja itu sudah suatu ilmu tersendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menggampangkan, oh kamu sukses tanam ini, jadi yang nanam ini bisa dong. Oh tidak bisa, karena ya seperti manusia, tanaman itu setiap spesies varietas ya punya karakter masing-masing gitu, yang perlu ahlinya juga. Jadi Nah, kalau perusahaan fintech itu punya ahli-ahli pertanian kan berdasarkan penelusuran Sambar. ya kalau misalkan pun punya, melihat proyeknya kebanyakan gagal ya berarti antara nggak punya atau ahlinya nggak ahli. Begitu. Karena iya pasti petani yang pengalaman di satu komoditas yang sama secara minimal 5 tahun berturut-turut itu udah hafal lah polanya gimana gitu. Nggak sampai investasi itu minus, rugi habis, enggak, kira-kira balik modal atau bahkan lebih sedikit. Nggak ada nggak gagal panen, karena ya kalau gagal panen petani nggak bisa balikin uangnya gitu. Oke. Kalau misalkan Oke. Nah. Oke, saran terakhir dari Mas Milva atas peristiwa ini apa? Kepada korban maupun kepada petani yang ingin bergabung dengan fintech atau kepada fintechnya sekalian. Sarannya apa aja? Saran terakhir. Ya, seperti kita memilih saham, coba dilihat jajarannya gimana, apakah mereka sudah benar-benar berpengalaman di dunia yang mereka geluti itu. Jadi untuk para investor, pelajari jajarannya dan track record-nya, mereka sudah achieve di mana saja, bukan hanya karena terkenal di media atau karena mendapat pendanaan besar. Itu sudah terbukti nyata tidak menjamin suatu keberhasilan suatu fintech. Dan para lender ya memang possibility untuk return interest return di pertanian itu sebenarnya tinggi, tapi ya diiringi juga dengan risiko yang tinggi. Jadi yaitu dipastikan jajarannya memiliki ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Ya kalau bisa, sama sarannya ya ngobrol-ngobrol dulu lah sama Milva gitu. Iya, iya. Baru sosokan bantu petani. Karena Milva punya apa namanya informasi-informasi. Oke, Mas Milva, terima kasih. Mas Mr. Lendernya nih. Himbauan untuk masyarakat apa, Mas? Ini. Mungkin ini sih, ya menyambung tadi Milva ya, berhati-hatilah gitu, karena kadang walaupun
kita kenal dengan manajemennya ya nggak jamin apa-apa gitu. Oke. Itu Jadi aja sih, Bang. ya, jadi harus hati-hati ketika menempatkan dana di Uang fintech. dimanapun ya. Ya, itu aja, Bang. Sorry, Bang. Oke, terima kasih Mr. Lender dan Mr. Milva. Acara ini berjalan karena kolaborasi antara Nur Iswan Channel dengan portal info pertanian dan pangan di Instagram, yaitu Milva atau Millennial Farmers. Jangan lupa tonton tayangan yang lain berdasarkan kolaborasi ini. Juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan sebarluaskan acara ini supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan ketika akan menempatkan dananya di perusahaan fintech. Terima kasih, Mas Milva. Nanti jumpa lagi ya di tema yang lain. Terima kasih. Telah Ya, diundang. Mas Mr. Lender. Mr. Lender nih, terima kasih ya atas paparan supaya orang tidak masuk ke dalam perangkap kerugian ya. Ya, betul, Bang. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih juga, Bang, udah ngundang. Oke, terima kasih, Mas. Ya.